Kembali lagi bareng aku, Zahwa Yasmina Fajri, yang bakal nemenin kalian buat ngobrolin isu kesehatan sekaligus sosial dengan cara yang santai, simple, tetapi tetap berbobot pastinya. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Ridwan sebagai SDGs Ambassador Universitas Airlangga 2025. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita, tapi juga sering banget buat diabaikan oleh masyarakat, yaitu mengenai fenomena konsumsi gula, garam, lemak yang berlebih. Nah, di mana konsumsi GGL itu juga sangat berpengaruh terhadap isu kesehatan, khususnya mengenai penyakit tidak menular. Nah, untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita yang luar biasa hari ini. Halo Mas Ridwan, bagaimana kabarnya? Halo, kabar aku baik banget. Nah, langsung saja Mas Ridwan ya. Mungkin masih banyak pendengar yang bingung, GGL itu sebenarnya apa sih? Dan kenapa GGL itu berbahaya untuk tubuh ketika konsumsinya itu berlebihan? Seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk GGL sendiri itu merupakan kepanjangan dari gula, garam, dan lemak. Nah, untuk GGL itu sebenarnya ada kampanye kan. Jadi Kementerian Kesehatan itu sudah mencanangkan kampanye batasi GGL itu sudah sejak lama. Namun saat ini masih tetap dilaksanakan karena masyarakat ternyata masih banyak yang belum tahu atau belum aware terkait dengan batasan GGL ini tadi. Nah, jadi untuk batasi GGL ini ada gula itu maksimal 4 sendok makan per hari, itu setiap orang kan ya. Itu kemudian ada garam 1 sendok teh per hari dan juga lemak 5 sendok makan per hari, itu tadi. Oke, berarti untuk batasannya 4 sendok makan gula, kemudian 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak seperti itu. Oke, menarik sekali ya Mas Ridwan. Nah, apalagi di Indonesia itu kan juga banyak orang tua yang percaya kalau kasih minuman manis ke anak itu sebagai tanda kasih sayang, dan makanan kalau kurang asin itu tandanya nggak enak. Nah, jadi memang kebiasaan konsumsi GGL itu berarti juga terbentuk dari budaya dan juga cara kita dibesarkan ya Mas Ridwan. Nah, di Indonesia sendiri kasus penyakit tidak menular itu kan juga prevalensinya terus meningkat, seperti diabetes, kemudian penyakit kardiovaskular dan juga hipertensi. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara konsumsi GGL dengan penyakit tidak menular tersebut? Oke, jadi untuk terkait dengan penyakit tidak menular berhubungan dengan GGL itu sangat berhubungan sekali karena ketika kita mungkin mengonsumsi gula yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan diabetes. Kemudian ada terkait dengan garam itu bisa menyebabkan hipertensi. Terus kemudian lemak yang berlebih itu bisa membuat kolesterol pada darah itu kan menyumbat, jadinya nanti akan berpengaruh pada kardiovaskuler kita. Nah, itu tadi sangat berhubungan, apalagi kalau GGL-nya itu berlebih, jadinya kan tubuh kita itu meresponnya tidak kuat gitu tadi, jadi bisa menyebabkan penyakit yang tidak menular itu tadi. Nah gitu ya teman-teman, jadi harus dibatasi konsumsi GGL setiap harinya. Nah, kalau dilihat sekarang itu ya Mas Ridwan, banyak pilihan makanan yang di sekitar kita itu juga berubah. Banyak orang yang makan makanan cepat saji karena tuntutan waktu dan hidup di kota besar yang serba cepat seperti itu. Nah, belum lagi ada tren minuman manis yang tiap minggu pasti ada aja yang baru. Dan jadi pola makan tinggi GGL ini bukan cuma pilihan pribadi, tapi juga bisa dipengaruhi oleh kondisi sosial dan juga lingkungannya. Oke. Dan menurut Mas Ridwan sendiri, kenapa kebanyakan dari kita itu nggak sadar bahwasannya kita itu sudah mengonsumsi gula, garam, dan juga lemak itu sudah tinggi? Apakah karena makanan kita itu memang cenderung manis dan gurih, atau karena ada faktor lingkungan juga? Oke, jadi untuk tergantung hal ini tuh mungkin tergantung setiap orang juga ya. Ada juga yang dia kalau nggak manis tuh nggak enak gitu, apalagi nggak asin nggak enak juga. Banyak banget itu tergantung dari dia di lingkungan dibesarkan. Mungkin di dalam keluarga itu yang terbiasa makan makanan yang tinggi garam, otomatis kan dia juga mungkin terbiasa makan tinggi garam, kalau nggak ada garam dia kurang enak gitu kan. Terus juga mungkin yang manis, apalagi sekarang tuh aku juga lihat banyak fenomena anak-anak muda kalau nggak manis tuh nggak enak gitu kan. Terus juga mungkin yang lemak, banyak banget makan makanan sekarang yang dijual di pinggiran jalan itu mengandung banyak lemak yang mungkin minyak yang jahat lah atau berlemak jahat seperti itu. Jadi sekarang anak-anak muda itu kurang aware terkait dengan batasan gula, garam, lemak itu tadi, karena mungkin ngiranya bahwa kita
butuhnya tuh kayak kita makan harus cepat makan, terus kita cepat ngerjain banyak hal gitu. Yang penting kita udah keisi gitu tanpa memandang apakah makanan itu sehat atau enggak, atau mungkin batasan gula, garam, lemaknya itu melebihi atau enggak gitu sih. Jadi mungkin anak-anak muda nggak terlalu memperhatikan hal itu kayak gitu. Iya, mana sekarang itu banyak di sosial media itu orang yang mempromosikan makanan dan juga minuman yang manis-manis di sosial media. Iya. Jadi kayak promo lah, diskon 50%, 90%. Jadi anak-anak tuh tergiur karena murah gitu Iya ya. betul. Terus mungkin juga ini tadi ada poin penting di mana kalau anak sekarang itu kan banyak banget produk-produk yang tanpa kita sadari itu mengandung banyak itu tadi GGL tadi. Nah itu PR kita bahwa kita itu harus kalau kita belanja kita harus mengecek tuh label nutrisinya, apakah kandungan gulanya itu tinggi, terus kemudian kandungan garam atau lemaknya juga tinggi. Jadi kita harus benar-benar aware terkait itu tadi. Tapi mungkin sekarang banyak banget anak-anak muda itu yang kurang aware terkait itu tadi, membaca label nutrisinya gitu. Jadinya kita nggak sadar bahwa apa yang kita konsumsi itu akan berdampak pada kedepannya, bisa terkena penyakit tidak menular itu tadi. Gitu. Oke, jadi untuk pesannya kepada teman-teman semua, kalau mau membeli makanan harus wajib cek label Nutrisi. Iya, tabel apa namanya? Nutrisi Tabel pada nutrisi. produknya. Iya, itu yang ada di belakang gitu. Kan sudah tertera gulanya Iya. berapa, natriumnya berapa dan sebagainya seperti Iya, itu ya, betul. Mas. Nah, tapi ada nggak sih, Mah, yang makanan ataupun minuman yang itu tuh sering kali dikonsumsi tapi teman-teman itu nggak mikir bahwasannya, mungkin nggak kepikiran bahwasannya itu tuh GGL-nya tinggi banget gitu, hal yang kelihatannya sederhana. Oke, jadi mungkin sekarang tuh fenomenanya anak-anak muda zaman sekarang tuh suka nongkrong gitu kan ya. Terus kemudian beli minuman yang dijual di warung-warung gitu kan. Nah itu kadang itu batasan gulanya itu tidak sesuai standar, tapi anak-anak muda ya udah suka gitu. Jadi tanpa memandang bahwa itu gulanya tinggi. Nah itu kadang juga belinya kalau dibeli jajan-jajanan, terus kemudian minumnya es teh gitu. Padahal es teh itu yang tanpa kita sadari juga banyak banget gulanya ngasihnya dari penjualnya gitu. Nah itu melebihi standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan itu tadi. Jadinya anak-anak muda ya udah, yang penting dia udah minum, udah nggak haus gitu, terus kemudian udah makan, udah kenyang, itu nggak mikirin. Yang penting udah kenyang itu tadi kan ya, jadi nggak mikirin itu sehat atau enggak, atau kelebihan gula atau garam atau bahkan lemaknya gitu, itu sih. Oke, yang penting tuh minum es teh panas-panas segar, Iya, betul. murah gitu. Iya. Cuma 3.000 ya, Iya, apalagi es betul. teh jumbo itu banyak banget beredar di pinggir-pinggir jalan. betul. Nah, Mas, tapi aku juga mau tanya nih, kan biasanya es teh jumbo itu kan dijualnya kayak di kotak yang besar itu. Iya. Nah, itu gulanya juga pasti banyak banget dong. Tapi kalau seumpama kita cuma minum 1 cup doang, itu perhitungan gulanya bagaimana? Jadi kan tadi untuk batasan hariannya itu maksimal 5 sendok. Maksimal 4 sendok makan kan. Nah jadi kadang orang yang jual es teh itu tadi nggak ngerti takarannya. Jadi kan 4 sendok makan itu per hari, itu kan udah maksimal banget. Nah itu ketika takarannya itu melebihi itu, jadi batasan harian kita tuh udah terpenuhi di situ, dan itu nggak boleh. Pastinya nanti kita akan makan lagi setelah minum es teh itu, dan itu gulanya nambah lagi. Jadi kan melebihi batas maksimal itu tadi. Jadi kadang juga yang jual mungkin selain es teh ada es jeruk, itu kadang jeruk kan memang kecut. Nah itu kan kadang pengen manis, dibanyakin gulanya biar manis kayak gitu. Nah kadang yang sudah manis dibanyakin gula, jadinya tambah manis berlebih dan melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes itu tadi. Oh iya, kadang teman-teman juga lupa ya bahwasannya nasi itu juga udah termasuk gula ya. Oh iya betul. Iya kan. Nah, kira-kira Mas, apa dampak yang signifikan ketika kita itu terlalu banyak mengonsumsi GGL? Apakah dampaknya itu bisa terjadi belakangan ini? Maksudnya setelah Dalam waktu dekat gitu kan ya? dekat, apa bisa panjang juga? Oke, jadi untuk terkait dengan konsumsi GGL yang berlebih, itu setiap orang pasti akan ada perbedaan, di mana dalam waktu dekat atau mungkin dalam jangka panjang nanti ke depannya, baru di umur yang sudah lansia baru ketahuan dia kena PTM gitu kan ya. Nah itu setiap orang beda-beda, di mana dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misal
faktor riwayat genetik dari orang tua. Itu kadang ada yang mungkin faktor risiko terbesar itu ya genetik itu tadi. Ada orang tua yang punya faktor risiko mungkin riwayat genetik dengan hipertensi, itu pasti anaknya akan mudah kena hipertensi. Nah, makanya dijaga dengan pola makan dan mungkin gaya hidup sehatnya itu tadi. Kemudian ada juga yang riwayat orang tua riwayat diabetes. Nah, itu bisa lebih cepat kena diabetes ketika anaknya mengonsumsi gula yang berlebih itu tadi. Begitu pula dengan mungkin yang kardiovaskuler itu tadi, seperti itu. Jadi memang faktor risiko yang paling besar itu di genetik. Nah, kemudian untuk yang mungkin yang selain genetik juga terkait dengan lingkungan sosialnya juga itu tadi. Nah, itu makanya setiap orang itu jangka waktunya pasti beda-beda. Tapi yang paling cepat ya dengan riwayat orang tua yang genetiknya mungkin kena diabetes ataupun hipertensi seperti itu. Nah, berhubung Mas Ridwan bilang bahwasannya faktor yang paling mempengaruhi itu faktor genetik. So. Itu gimana sih caranya kita tahu kalau kita itu punya riwayat sebenarnya dari keluarga? Oke, nah sebenarnya kita harus betul-betul tahu bertanya kepada orang tua. Kira-kira orang tua itu pernah kena diabetes atau mungkin punya riwayat hipertensi gitu kan. Jadi kita harus tanya, kalau kita tahu berarti kita harus benar-benar aware pada diri kita untuk membatasi itu tadi. Jadi memang faktor risiko terbesar untuk dia kena PTM itu tadi itu gede banget. Nah, tapi dicegah dengan batasi terkait dengan GGL itu tadi gitu sih. Jadi ya caranya ya kita harus nanya, konfirmasi ke orang tua gitu. Apa punya riwayat penyakit hipertensi, diabetes, ataupun yang genetik lainnya, seperti itu sih. Oke, berarti kita harus bertanya terlebih dahulu. Tapi kita juga nggak ada salahnya kalau mau screening ya, Mas Ridwan ya? Betul. Iya, berarti yang harus di screening itu sebenarnya ada beberapa hal yang di screening kesehatan dasar, seperti ya mungkin kan sekarang ada cek kesehatan gratis tuh. Nah, kita bisa memanfaatkan karena itu bisa dilakukan untuk semua umur kan. Jadi mungkin anak-anak muda yang zaman sekarang mungkin harus benar-benar wajib untuk cek kesehatan gratis itu tadi, biar tahu kita tuh kondisinya apakah ada hal yang perlu kita konfirmasi lagi untuk didiagnosa oleh dokter kayak gitu. Jadi kita harus aware pada tubuh kita gitu. Itu sih kalau dari aku. Jadi ya teman-teman mungkin wajib untuk berani untuk cek kesehatan diri gitu kan. Kadang ada yang takut, nggak mau nanti takutnya mungkin gula darahnya tinggi, terus nggak mau nanti kolesterolnya tinggi kayak gitu kan. Tapi ya harus benar-benar aware pada diri sendiri gitu sih. Oke, jadi benar banget ya teman-teman, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Tadi ada program pemerintah yang cek kesehatan gratis ya. Di hari ulang tahun. Iya, untuk mulai mulai sekarang itu nggak hanya ulang tahun aja, jadi bisa bebas. Jadi yang penting setahun sekali gitu sih. Oke. Nah, untuk pendengar yang pengen banget ngurangin GGL tapi nggak mau ribet, ada tips nggak dari Mas Ridwan? Oke, mungkin kalau dari aku yang aku lakukan itu kalau mungkin pergi ke warung mungkin karena kan sebagai anak kos nih, jadi pasti makan di warung gitu kan. Nah, itu bisa bawa tumbler sendiri untuk air putih gitu kan. Nah, jadi jangan, mungkin itu salah satu untuk cara mengurangi konsumsi gula yang berlebih. Bawa air minum, terus kemudian banyakin minum air putih itu pasti. Kemudian jangan lupa untuk batasi gulanya, garam itu tadi dengan mungkin pasti di warung kan pasti kita nggak tahu tuh batasannya garamnya berapa gitu kan. Nah, kita harus makan dengan porsi yang gizi seimbang tuh tadi kan, isi piringku sesuai itu tadi. Terus kemudian ada lemak. Nah, lemak ini dipengaruhi pasti kayak makan makanan yang kayak goreng-gorengan atau mungkin kayak makanan yang dijajan di pinggir jalan kayak seblak gitu kan. Hindari yang kayak gitu sih. Nah, meskipun ini yang bagi orang-orang yang terbiasa dengan makanan kayak gitu pasti susah, tapi kita harus benar-benar pelan-pelan untuk mengurangi makanan-makanan atau minuman yang berlebihan terkait dengan GGL itu tadi sih gitu. Dan juga tambahan lagi, jangan lupa untuk beraktivitas fisik ya, minimal 30 menit per hari gitu. Jadi jangan olahraga, terus juga untuk istirahat yang cukup, karena kesehatan merupakan investasi yang sangat mungkin tidak bisa ternilai gitu ya, karena kan sehat itu mahal. Betul. Iya, mahal. Jadi gitu ya teman-teman, jangan lupa untuk beraktivitas fisik minimal 30 menit per hari.
jangan mager-mageran ya, karena Betul. PTM itu tidak mengenal usia sekarang. Banyak Itu. sekali faktor-faktor yang tidak kita sadari juga seperti itu. Dan terima kasih banyak kepada Mas Ridwan yang super atas materi yang super penting pada hari ini. Yes. Kemudian semoga teman-teman pendengar Health Talk ID ini bisa lebih aware lagi dengan kesehatannya. Kemudian bisa tidak mager, Iya, bisa betul. beraktivitas setiap hari minimal 30 menit. Iya, lebih bisa, kita harus penting untuk bergaya hidup sehat gitu ya, karena di zaman sekarang kan serba ada gitu kan, kayak junk food gitu-gitu lebih cepat gitu. Jadi ya kita harus benar-benar aware, memanfaatkan peluang, misal kayak ada cek kesehatan gratis itu tadi harus kita manfaatkan untuk men-screening kesehatan kita. Kalau ada hal yang mungkin perlu dikonfirmasi ke dokter, kita harus cepat-cepat meminta pengobatan kayak gitu sih. Oke, jadi sehat itu bukan hanya mengenai umur yang panjang, tapi juga kualitas hidup kita, karena sehat itu mahal. Nah, itu saja sesi kita hari ini. Saya Zahwa Yasmina Fajri sebagai host pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy, stay aware. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share YouTube Vikia Unair biar gak ketinggalan episode menarik selanjutnya. See you. Keep on watching.